Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali rekan-rekan semuanya di podcast hasil kerjasama dari Divisi Mal BMT Safinah dengan Angkringan Dakwah Klaten dan juga dengan LMK Lapak Muslim Klaten. Kali ini bersama dengan Ustadz Arif Munandar. Sugeng sihat, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau ini ya Ustadz dari LMK. Beliau juga aktif di Muhammadiyah. Beliau juga guru saya dulu ngaji pertama itu awal-awal beliau lulus dari Libya di Baitul Hakim ya tadi ya. Masih di ini Semangka gitu. Nah, kali ini rekan-rekan semua kita akan membahas tentang fikih zakat dan fidyah. Jadi kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan zakat dan fidyah. Oke, langsung saja ke Ustadz Arif. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semakin, sehat ya, alhamdulillah sehat. Semakin sibuk tadi bulan Ramadan ya. Ya untuk kegiatan ada, tapi memang kita membatasi biar tidak drop. Oh, harus senantiasa fit. Ya, senantiasa fit agar gitu. Kalau banyak aktivitas itu juga kasihan tubuh, kasihan keluarga juga. Kasihan keluarga. Oke, Ustadz Arif, hari ini kita akan membahas tentang zakat dan fidyah. Beberapa yang sering ditanyakan di masyarakat, apalagi ini bulan Ramadan biasanya banyak yang sudah mencapai haulnya begitu. Kemudian juga banyak yang ingin melakukan fidyah karena mungkin tidak bisa berpuasa karena beberapa alasan. Mungkin yang pertama tadi bisa dijelaskan kepada kami sebetulnya zakat niku nopo tadi? Apa sih? Kadang kita juga masih bingung apa perbedaan dengan sedekah, dengan infak, dengan amalan-amalan harta yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini tentang zakat nih. Apa perbedaan antara zakat dengan sedekah kemudian infak nih. Tapi kita fokus di zakat dulu nih. Jadi kalau secara definisi zakat itu hakun wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus. Jadi satu hak wajib dalam harta tertentu untuk orang-orang tertentu di waktu tertentu. Sehingga zakat itu menjadi hak wajib yang harus dikeluarkan dari harta yang kita miliki ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Perbedaan dengan sedekah dalam masalah wajib ini, kalau sedekah kan sunnah. Jadi seandainya sedekah bagus, enggak juga enggak masalah, enggak terkena dosa. Tapi kalau yang namanya hakun wajib, hak wajib itu kalau dibayarkan dengan niat imtithalan melaksanakan perintah Allah, dia dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan berdosa. Karena kan definisi dari wajib itu ma yuthabu ala fi'lihi imtithalan wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang dilaksanakan karena melaksanakan perintah itu akan mendapatkan pahala, tetapi kalau ditinggalkan berdosa. Jadi untuk yang wajib kita ketahui masalah zakat ini, dan ini harus digarisbawahi, sebuah hak wajib dalam harta. Kemudian yang kedua, hak wajib ini tidak berlaku di semua harta. Ada harta-harta tertentu yang terkena zakat dan ada harta-harta lain yang tidak terkena zakat. Sehingga memang Islam itu kan dalam menerapkan zakat tujuannya bukan untuk merampas harta orang lain, bukan untuk mengurangi harta orang lain, bukan. Tetapi untuk di sana ada semangat berbagi. Itu pun dalam harta-harta tertentu, bukan harta-harta yang memang dimiliki dan itu menjadi sebuah kebutuhan pokok. Di rumah misalnya, rumah yang menjadi tempat tinggal. Kalau rumah itu menjadi tempat tinggal, dia tidak wajib dizakati dan tidak ada zakatnya. Kalau misalnya rumah tempat tinggal itu dizakati, kasihan orang miskin. Ada orang miskin punya rumah, kan ada. Ada. Kalau dinilai bisa jadi melebihi nisab.
Dia makan aja susah, suruh zakat di rumah. Gitu kan. Maka ini sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa zakat itu tidak diterapkan di semua harta. Gitu. Nah, nanti dalam zakat itu kalau kita bicara yang real aja nggih. Kalau kita bahas zakat unta kan nggak real kalau di Indonesia. Ya, ada yang kita punya unta. bahas zakat sapi itu juga meskipun banyak orang punya sapi tapi dalam tanda petik nggak real karena sapi itu harus saimah, sapi yang digembalakan, bukan sapi yang diberi makan sentral kemudian dicarikan makan di sawah, bukan itu. Oh, beda gitu. Beda. Nanti kalau yang dicarikan makan sentral itu bisa masuk di zakat tijaroh, zakat perdagangan. Kalau memang dia berniat penggemukan sapi, beli, digemukkan kemudian dijual, maka itu nanti jadinya zakat tijaroh, bukan zakat sapi, ya, zakat perdagangan. Zakat itu setidaknya ada 2 syarat nanti nih. Yang pertama itu adalah nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal harta yang terkena zakat. Jadi kan jenis zakatnya tertentu, kemudian jumlahnya juga ada batasan. Ada batas minimal dari berapa harta itu terkena zakat. Itu namanya nisab. Sebagai contoh, zakat emas. Kalau dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan bahwa emas itu memiliki nisab 20 dinar atau 20 mithqal. Nah, 20 dinar dengan berat 1 dinar itu 4,25 gram, sehingga ketika dikonversi dalam bentuk gram maka 20 dinar ini menjadi 85 gram. Ini banyak disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya dan sudah disebutkan banyak ustaz dalam kajian-kajian. Sehingga ini menjadi nisab. Ketika seseorang punya emas 85 gram, berarti harta dia sudah terkena nisab, emasnya sudah terkena nisab. Apakah wajib zakat? Belum. Masih ada syarat lain lagi. Oh, ada syarat. Ya, ada syarat lain lagi. Ketika seseorang mempunyai emas 85 gram, maka dia sudah mencapai nisab. Itu dulu, sudah mencapai nisab. Nah, nanti emas ini baru dizakati ketika berputar 1 haul. Maka syarat yang kedua adalah haul. Haul itu putaran 1 tahun yang mengikuti perhitungan kalender Qamariyah atau yang kalau kita gunakan sekarang kalender Hijriyah, bukan kalender Syamsiyah, bukan kalender Gregorian itu, bukan Januari dan bukan, tapi kalender yang Qamariyah yang kita gunakan Hijriyah. Kalau berputar 1 tahun baru terkena zakat. Misalnya saya punya emas 85 gram pada tanggal 1 Ramadan tahun ini. Berarti harta saya sudah kena nisab. Sudah kena zakat belum? Belum. Putaran dulu 1 tahun berikutnya. 1 tahun berikutnya 1 Ramadan per 1 Ramadan tahun berikutnya baru saya terkena wajib zakat. Nah, pertanyaan selanjutnya gini. Emas kan barangkali untuk sebagian orang bukan sebuah harta yang pengen dikoleksi toh nggih. Ya. Ada orang yang suka mengoleksi uang gitu kan. Banyak. Kita pun juga seneng koleksi uang itu. Nah, bagaimana zakatnya? Maka pada asalnya kan memang zakat nakden itu emas dan perak nggih. Kalau perak itu kan nisabnya 200 dirham. Nah, ternyata perjalanan waktu ternyata yang memiliki nilai stabil emas. Maka nanti ketika seseorang itu ingin menzakati uangnya, maka nisabnya ikut nisab emas. Bukan nisab perak. Kalau perak murah. Nisab emas berarti nanti nilainya 85. Sehingga seandainya gitu nggih. Seandainya seseorang itu memiliki uang. Jadi zakat atau belum? Wajib zakat atau belum? Maka yang harus dia ketahui pertama adalah dia harus mengetahui nisabnya.
Kalau kita cari nisab rupiah kan susah. Yeah. Maka cari nisab emas. Nisab emas tadi adalah 85 gram. Kemudian dikalikan dengan harga emas pada waktu itu. Pada waktu awal awal atau pada saat haulnya, yang mana? Ini untuk mau menentukan harta saya nisab atau belum. Yeah. Oh, untuk nisab dulu. Untuk ini kan saya belum tahu apa harta saya nisab atau belum. Misalnya saya punya uang 80 juta. Ini 80 juta ini sudah nisab atau belum? Ya. Maka saya cari informasi. Nisabnya kan saya sudah tahu 85 gram emas. Kemudian saya tahu per gramnya harganya berapa. Contoh misalnya kalau per gramnya itu 900 lah. Katanya kurang lebih sekarang 900. Kalau contoh 900 berarti 85 kali 900. Yang bisa jadi kurang lebih sekitar 76 lah. Ya, 76 jutaan. Kurang lebih 76 juta nggih. Jadi kalau saya tadi sudah punya uang 80 juta, kemudian ternyata saya sudah menemukan 85 gram kali 900 itu ternyata 76. Berarti harta saya kena nisab. Nisab dulu. Nah, kemudian berlanjut. Saya tanggali dulu, saya kena nisab tanggal berapa. Oh, ini tanggal misalnya sekarang tanggal berapa ini? Berapa Ramadan nih? Tanggal ini 6 atau 7 ya? 6 Ramadan ya. 6. Nah, kalau 7 itu berarti pengen segera Idul Fitri gitu. Iya. Tanggal 6. Kalau ini tanggal 6, berarti saya tandai tanggal 6 Ramadan. Berarti penting ya menandai. Penting. Jadi kita memang harus tahu harta kita. Kecuali bagi orang yang memang yakin hartanya sudah nisab, nggak perlu. Harta dia selalu di atas nisab gitu loh. Nggak masalah itu. Adanya cuma tambah, nggak kurang gitu loh. Nah, setelah saya tandai, nanti saya hitung perputaran 1 tahun, 6 Ramadan tahun berikutnya. Saya lihat lagi, masih nisab nggak? Saya lihat harta saya dulu. Harta saya tabungannya tambah 90 juta dari tadi 80. Kemudian saya lihat harga emas berapa? Oh, harga emas masih stabil 900. Misalnya gitu nggih, harga emas masih 900. Oh, berarti kena karena nisabnya 76, harta saya 90 juta. Maka harus dikeluarkan zakatnya sekitar 2,5%-nya. 2,5%-nya. Ya nanti bisa di 2,5% itu kan sama dengan 25.000 per juta lah. Nanti bisa dikalikan 25.000 kali 90 bisa dihitung kan 2,5%. Itu. Kemudian kalau misalnya gini, harta saya tambah 90, dulu sudah kena nisab, tapi ternyata setelah saya cari harga terupdate emas pada hari tersebut, ternyata harga emasnya itu 1.100.000. Baik. Kan bisa jadi. 85 kali 1.100.000 itu berapa? Bisa 80-an 90-an lebih nggih. Katakanlah 90-an lebih. Misalnya 90-an lebih. Ternyata 90 lebih gitu nih. Padahal bang saya 90. Dulu awalnya nisab. Tapi kemudian 1 tahun berikutnya meskipun nilainya tambah, tapi ternyata nisabnya juga naik. Uang saya 90 juta, ternyata nisabnya 95. Berarti saya nggak kena zakat. Nggak kena zakat itu kan berarti saya tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau sedekah tetap dianjurkan. Jadi nggak apa-apa. Lumayan mencerahkan. Kemudian tadi ada yang menarik. Nah, ini kadang menjadi kebingungan kita. Ternyata tidak semua harta ya yang harus dizakati. Kadang kita menghitung itu seperti aset. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya ini, berarti zakatnya sekian. Nah, harta yang mana sih tadi yang kena zakat, kemudian ini harta yang tidak kena zakat nih. Harta yang terkena zakat itu pertama adalah nakden. Nakden itu emas, perak, dan uang. Uang ini sebenarnya dikiaskan pada emas dan perak. Kemudian yang kedua urudut tijarah, komoditi perdagangan, barang-barang yang kita jual. Nah, itu ada zakatnya, tapi juga ada nisabnya. Tetap ada nisabnya.
Dan itu kalau itu juga berlaku 1 haul. Kemudian ada tanaman. Ada zakat tanaman. Ya. Kalau zakat tanaman ini memang ada beberapa perselisihan, cuman banyak yang berpendapat bahwa tanaman yang dizakati itu adalah tanaman yang bisa disimpan dan menjadi tanaman, dari hasilnya itu menjadi makanan pokok. Jadi Makanan pokok. sehingga untuk buah-buahan Tidak, tidak termasuk. Kecuali kalau dalam nasi itu ada kurma, ada anggur. Anggur itu pun memberikannya bukan dalam bentuk anggur, tapi dalam bentuk kismis. Sudah Jadi kering, dikeringkan. Sehingga nanti nimbangnya dalam bentuk kering. Kan kalau dalam bentuk basah berat. Ya, sedikit aja mungkin sudah nyampe nisab, tapi kalau dalam bentuk kering itu jadi belum. Jadi nanti bisa ditaksir. Kan para petani itu bisa memperkirakan. Ini anggur basah 1 kintal. Kira-kira nanti ketika jadi kismis berapa kilo kan bisa. Untuk yang ahli. Jadi memang di sana berlaku penaksiran. Berarti tidak semua hasil pertanian juga nggih. Tidak semua hasil pertanian. Meskipun kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu semua hasil pertanian. Cuman yang jumhur ulama itu ada harta-harta tentu, ada yang mensyaratkan itu ditakar. Jadi satuannya itu satuan takaran atau satuan timbangan berat. Jadi kalau semongko itu bukan, ya meskipun kita belinya itu ditimbang ya, tapi kan belinya kan per gelundung. Jadi emas, perak, uang digaskan. Berarti kalau emas, perak, uang ini dijadikan satu nggih tadi. Kita punya emas, punya perak, punya uang, hitung dijumlahkan. Kita jumlahkan jadi satu. Jadi ini yang lebih hati-hati nggih. Ya sekali lagi kalau dalam fikih kan banyak perbedaan nggih. Cuman kita lebih hati-hati. Misalnya seseorang punya uang rupiah 20 juta, punya emasnya 25 gram. Itu lebih baik dihitung jadi satu, kemudian tentunya konversi dalam bentuk uang, ya. Konversi dalam bentuk uang atau uangnya dikonversi dalam bentuk emas. Sama-sama nanti apakah mencapai 85 gram atau mencapai uang sekian dari harga 85 gram itu. Itu lebih aman. Berarti yang pertama emas, perak, uang, kemudian perdagangan bicara perdagangan, lalu ada lagi tanaman atau pertanian, kemudian zakat ternak. Zakat ternak itu yang disebutkan dalam hadis ada domba, kemudian sapi, ada unta. Jadi ini tadi tentang peternakan, tadi ada yang menarik, Ustadz sebutkan bahwa sapi di Indonesia ya tidak termasuk di zakat peternakan. Penjelasannya gini sebenarnya, dalam hadis-hadis itu untuk zakat peternakan kan disebutkan ada domba, ada sapi, ada unta, dan selalu disebutkan visa imatiha. Jadi saimah itu domba atau sapi atau unta yang digembalakan di padang dan pembelinya tidak keluar biaya. Jadi memang ternak ini bukan untuk dijual belikan. Bukan itu bisa diambil. Manfaatnya apa? Diambil air susunya untuk konsumsi sendiri atau dijual. Itu yang namanya saimah. Kalau di Indonesia lain ya. Kalau yang kondisi di Indonesia real peternakan kan beda gitu nih. Kalau di Indonesia itu kan memang ada biaya yang dikeluarkan, sehingga nanti tidak terkena zakat peternakan. Karena zakat peternakan itu contohnya sapi. Sapi itu nisabnya 30 ekor sapi. Nisabnya 30 baru ekor. Terkena zakatnya dalam bentuk sapi juga. 30 ekor sapi, zakatnya sapi usia 1 tahun. Nanti kalau 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi usia 2 tahun. Nah, nanti gini, kalau di Indonesia itu kan orang-orang yang punya sapi itu wajib zakat enggak? Kita lihat. Kalau misalnya orang punya 5 ekor sapi, tentunya kalau zakat peternakan nggak masuk, karena baru 5 ekor. Tapi kalau orang tersebut ternyata beli sapi untuk dijual, jadi dia gemukan untuk dijual, dan misalnya itu berputar 1 tahun. 1 ekor sapi misalnya dia punya 5 tong 1 ekor sapi misalnya harganya 20 juta.
20 juta. Maka ini barang dagangan. Ini barang dagangan. Maka ketika dia beli sapi itu 5 ekor kan katakanlah masing-masing rata-rata 20 juta gitu kan. Berarti untuk 5 ekor sapi kan 100 juta. Itu kalau kita hitung dengan nisab perdagangan yang nilainya sama dengan 55 gram emas, itu sudah mencapai 85 gram. 85 gram emas. Tadi kan kita hitung-hitung kalau misalnya 1 gramnya 900 kan sama dengan 76. Berarti kan sudah terkena. Berarti masuk di zakat perdagangan, nisabnya zakat perdagangan itu sama ya tadi. Sama dengan zakat emas. Kalau zakat peternakan 5 ekor sapi belum zakat apa-apa, masih 30. Oh gitu nih, berarti tidak bisa disamakan dengan peternakan di zaman itu barangkali nih. Ya bisa jadi sekarang tuh di beberapa wilayah memang masih ada peternakan seperti itu. Contoh orang yang punya kambing, ya. Punya kambing banyak. Kambing itu kan nisabnya kalau peternakan 40 ekor. 40 ekor itu wajibnya 1 ekor sampai 120 baru 2 ekor. Kaya tuh berarti orang zakat kambing itu nggih. 40 ekor kambing itu lumayan. Apalagi 120 gitu. Tapi kalau orang punya kambing 20, katakanlah kambingnya dia punya 30 ekor, tapi dia niatkan untuk dijual, maka masuk dalam tijarah. Tinggal nanti 30 ekor itu nilainya berapa, dia beli berapa, apakah sudah masuk nisab atau belum. Kalau sudah masuk nisab ditandai perputaran 1 tahunnya berapa. Berarti kita masuk ke zakat perdagangan. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit bahwa nisabnya kan sama ya dengan emas, perak, dan uang. Kemudian apa sih perbedaan zakat perdagangan ini dengan zakat emas, perak, dan uang? Kalau zakat emas, perak, dan uang itu kan kita bayarnya ya asalnya kan dengan barang yang kita zakati. Oh, asal zakat itu dengan barangnya. Asalnya seperti itu. Maka kalau zakat dinar itu kan rubu'us 1/40-nya. 1/40-nya. Kalau katakanlah kita 2,5%-nya lah, kita 2,5%-nya. Kalau misalnya perak perak kan 200 dinar nih. 200 dirham. 200 dirham kan berarti 5 dirham. 200 dirham itu zakatnya 5 dirham. Kalau tidak salah itu 2,5%-nya nih. Kalau zakat tijarah itu kita hitung nilai dari komoditas perdagangan, kemudian kita keluarkan dalam bentuk uang. Jadi yang dihitung itu adalah barang yang dijual, tidak termasuk barang-barang yang menjadi perlengkapan untuk berdagang. Contoh misalnya, saya punya toko. Di toko tersebut kan ada ruko, ada bangunan. Meskipun saya bangun itu untuk jual beli. Saya punya toko apa? Toko pakaian. Maka nanti yang saya hitung untuk saya lihat apakah sudah mencapai nisab atau belum adalah barang yang saya jual. Tidak termasuk nilai tokonya berapa, tidak termasuk nilai perlengkapan, misalnya ada etalase, ada lemari. Itu tidak termasuk dalam perhitungan. Kalau misalnya ada orang nitip konsignasi itu tidak termasuk dalam hitungan. Jadi memang yang saya hitung itu adalah barang saya yang saya beli memang saya niatkan untuk dijual kembali. Kenapa demikian? Karena harta itu kalau kita lihat harta itu adalah zakat itu diwajibkan pada harta yang berkembang. Perputaran 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena itu maksimal perkembangan satu harta dalam tahun itu. Maka nanti tiap tahun berkembang. Kalau zakat tanaman, kenapa ketika dipanen, waktu pembayaran kan ketika panen, karena memang itu maksimal perkembangannya. Sudah dipanen kan nggak berkembang. Nah, demikian pula dengan zakat tijarah, itu perkembangannya dihitung selama 1 tahun. Berarti komoditasnya komoditasnya.
rukonya, raknya itu mungkin kendaraannya tidak nggih? Tidak termasuk. Jumlah komoditasnya. Nggih. Sedikit tentang zakat mal seperti itu kita. Kemudian ada pertanyaan itu tentang zakat profesi, Pak. Zakat profesi. Nah, zakat profesi itu seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz? Nggih. Ya, terkait zakat profesi kalau kita membaca dari beberapa buku nggih. Kayak misalnya karya Fiqh Zakah kayak karya Syekh Yusuf Qaradawi itu nggih, atau dalam tulisan-tulisan yang lain lah. Itu memang ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan ada zakat profesi atau zakat penghasilan. Ada yang mengatakan tidak. Mereka yang mengatakan tidak alasannya karena tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada dalilnya secara spesifik. Kemudian seandainya penghasilan itu tidak dizakati sebagai penghasilan, toh dia nanti akan dizakati dalam bentuk zakat uang setiap tahunnya. Kalau masih ada sisa, kalau nggak ada sisa enggak. Gitu. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi ini karena itu harta yang didapat, maka harus dizakati. Ya, memang terlepas dari perselisihan itu, seandainya ada lembaga yang menerapkan zakat profesi, ya kita hormati karena memang ada pendapat ulama seperti itu. Jadi memang ada perbedaan pendapat gitu. Mungkin untuk zakat mal gambarannya seperti itu, rekan-rekan semuanya. Barangkali nanti kalau masih ada pertanyaan bisa kita bahas di podcast selanjutnya. Sekarang kita masuk ke ini, kita zakat yang lain.